Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur dengan berkat penjagaan daripada Tuhan, kita masih berada dalam keadaan yang baik-baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih karena saudara sangat setia di dalam mengikuti renungan harian kita. Pada saat ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan melalui renungan, mari kita sama-sama berdoa dan saya pimpin kita dalam berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang sangat baik yang sudah memberkati kami. Kami ini manusia yang banyak sekali dosa dan kesalahan, tetapi kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon kepengampunan akan setiap kesalahan dosa kami, dan kami sangat berharap agar Tuhan mengampuni dan setiap permohonan doa kami didengar oleh Engkau dan dijawab oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami waktu yang indah untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami, bimbing kami, dan bawalah kami agar kami dapat mengerti dari setiap firman yang kami dengar. Biarlah setiap kata-kata yang datang daripada Tuhan ini adalah membawa kepada kami agar iman kerohanian kami lebih teguh. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjadi doa kami ini. Kami serahkan kebaktian kami pagi kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul renungan kita pada hari ini adalah Priscilla melawat gereja abad ke-21. Ayat renungan kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ tempatnya. Bagaimanakah Priscilla akan melihat gereja-gereja abad ke-21 kita menerusi mata perjanjian barunya yang berdasarkan community yang sangat kuat? Mungkin dia akan menulis email kepada Aquila, suaminya yang berbunyi seperti ini. Awal pagi saya melihat dalam buku telepon dan menemui sebuah gereja Seventh-day Adventist yang berhampiran. Apabila saya tiba di sana, saya sangat gembira melihat struktur yang indah dan mengagumkan yang mereka telah bina. Hanya untuk tujuan menyembah Tuhan kita. Rumah gereja kecil kita di ruang tamu adalah sangat kecil jika dibandingkan dengan tempat besar ini, dan saya cepat-cepat masuk ke dalam untuk berjumpa dengan semua saudara-saudari kita dalam Kristus. Oleh sebab iklan dalam buku telepon mengatakan sekolah Sabat akan bermula pada jam 8.30, saya pasti akan tiba lebih awal untuk mendapatkan tempat duduk. Akan tetapi, semasa saya menghampiri bangunan itu dan masuk melalui pintu kayu yang diukir dengan indah, tidak ada seorang pun di sana yang datang menyambut saya. Beberapa orang sedang sibuk ke sana ke sini melakukan sesuatu, tetapi mereka nampaknya tidak menunjukkan banyak minat terhadap orang asing di ini. Sekolah Sabat tidak dimulahkan dengan persahabatan yang mesra, tetapi dimulahkan dengan program yang baik. Tetapi betapa saya ingin berbicara dengan seseorang tentang Tuhan dan kebaikannya. Apabila tiba masa berbagi kelas, mereka hampir tidak menyadari kehadiran saya, dan mereka lebih tertarik akan pelajaran daripada tentang diri saya. Walaupun lebih ramai orang datang ke acara kebaktian, namun mereka tidak duduk rapat-rapat dan bercakap seperti yang kita lakukan. Sebaliknya, mereka duduk atas struktur
kayu yang agak besar yang dipanggil kerusi panjang gereja. Beberapa orang yang baik hati menyapa saya dan pastor menjemput saya untuk tinggal dan makan bersama. Saya agak teruja karena akhirnya akan ada persahabatan dan makan bersama. Akan tetapi, sayang, saya makan bersendirian dan tidak ada seorang pun sadar yang saya telah melewat gereja itu. Saya menghabiskan sisa hari Sabat bersendirian di bilik motel. Saya sangat merinduimu dan gereja kita. Akan pulang tidak lama lagi, merapatimu yang kesepian. Priscilla. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan kita pada saat ini mengajak dan memberitahu kepada kita bagaimana pentingnya tugas bagi seorang yang melayani di depan pintu, penyambut tetamu. Dikatakan bahwa dalam cerita tadi tentang Priscilla datang ke gereja lebih awal sebelum waktunya sekolah Sabat, dan dia tidak disambut dengan penyambut tetamu, tetapi anggota-anggota gereja hanya sibuk di dalam gereja melakukan itu dan ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini sangat besar tanggung jawab seorang penyambut tetamu. Menyambut para tetamu yang datang, menyambut para anggota yang datang, dan membawa mereka duduk di tempat duduk yang diberikan khas bagi tetamu ataupun para anggota. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini, jikalau kamu diberikan tugas sebagai penyambut tetamu, datanglah lebih awal melakukan tugas penyambutan tetamu, agar tetamu yang datang begitu merasa sangat selesa, bahwa mereka merasa ada orang yang menyambut mereka, kehadiran mereka di sebuah gereja. Nah, ingatlah baik-baik, melayanilah kepada seorang yang lain dengan tugas yang kecil sekalipun, karena tugas penyambut tetamu sangat besar kuasa yang akan dapat diberikan. Kita menyambut satu orang, membawa ke tempat duduk mereka, menunjukkan kita punya kasih daripada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kebanyakan kita tidak dapat pergi ke gereja, tetapi kita melakukan kebaktian gereja online virtual church. Ini menunjukkan dalam online pun kita boleh melakukan penyambutan tetamu. Kita welcome mereka, kita sambut mereka jikalau mereka orang yang bergabung dalam gereja kita. Ingat, tugas seorang penyambut tetamu kemungkinan dapat memberikan contoh yang baik, contoh yang akan memberikan kasih ke Tuhan itu ada di dalam kehidupan sebagai seorang penyambut tetamu. Tugas yang kelihatan biasa, tetapi sebenarnya akan mendapat kuasa yang luar biasa daripada Yesus bila kita melakukan dengan kesungguhan. Inilah firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa tugas menyambut tetamu adalah tugas yang luar biasa. Semoga kita semua di sini akan diberikan tugas sebagai penyambut tetamu, lakukan itu dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang begitu baik, yang mengatakan bahwa tugas tentang seorang penyambut tamu adalah tugas yang sangat luar biasa apabila dilakukan dengan baik, dengan sesungguhnya. Bapa di surga, pada saat ini firman Tuhan mengajak kepada kami, memberi kami satu dorongan agar kami dapat melakukan tugas kami dengan baik.
Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberikan teguran yang baik kepada kami hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kami masing-masing. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi mereka yang bermasalah, Tuhan bantu menyelesaikan. Dan bagi mereka yang dalam kesedihan, Tuhan memberikan mereka penghiburan. Terima kasih Bapa sudah mendengar akan doa ini. Berkati semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Berkati pekerjaan, aktiviti yang kami akan lakukan hari ini, agar semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, juga mengucap syukur. Amin.